Ya, pernikahan yang bukan atas dasar cinta ini bisa juga dilatar belakangi karena adanya dorongan-dorongan pihak lain, ya. Terus mungkin sebagai pasangan wanita itu menerima cintanya itu karena tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Ya tentunya hal ini Kang Kumis bahas karena memang itulah topik permasalahan yang sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 motivasi wanita selingkuh. Ini tentunya adalah hal yang perlu kita ketahui dan kita gali sama-sama, kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Sebetulnya apa saja sih yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sebuah perselingkuhan, terutama ini adalah di kalangan istri. Nah, ini sebetulnya juga bisa dijadikan bahan acuan bagi para suami untuk terus melakukan evaluasi diri. Sebetulnya hal-hal apa yang bisa memotivasi seorang pasangan menjadi berselingkuh, ini adalah merupakan PR besar yang harus kita bahas sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Ini semata demi keharmonisan rumah tangga sahabat semua, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Nah, lalu kira-kira apa hal yang perlu kita ketahui agar pasangan kita atau istri kita tidak termotivasi melakukan sebuah perselingkuhan dalam bentuk dan cara apapun? Artinya keharmonisan sahabat semua tetap terjaga tanpa adanya hal-hal yang bisa menciptakan sebuah motivasi seorang pasangan untuk melakukan perselingkuhan, ya. Biasanya apa saja sih hal yang memang bisa menciptakan seseorang menjadi melakukan perselingkuhan? Ini adalah merupakan bentuk motivasi yang tidak pernah disadari, dan ini kembali lagi menjadi PR untuk para suami khususnya. Yang pertama biasanya adalah karena adanya dorongan perekonomian, ya. Berkali-kali saya katakan, orang yang bercita-cita hidup tidak bahagia itu tidak ada. Semuanya itu adalah ingin hidup bahagia. Namun kita harus sadar bahwa kebahagiaan tidak melulu dengan harta, tapi banyak hal-hal lain yang ikut andil di dalamnya yang perlu kita pahami. Jadi kebahagiaan tidak semua bisa dinilai dengan harta. Walaupun tanpa harta juga sangat sekecil kemungkinan kita hidup bahagia. Namun harta di sini adalah konsepnya simpel. Jika kita mau menerima keadaan dan pandai menciptakan rasa syukur di tengah kehidupan rumah tangga kita, maka itulah harta yang paling mahal, yang sulit kita dapatkan apalagi di masa-masa seperti ini atau masa-masa sekarang ini. Ya, ini yang pertama adalah biasanya motivasinya adalah masalah ekonomi. Jadi solusinya adalah khususnya bagi para suami bagaimana menciptakan nasihat-nasihat untuk para istri agar pandai mensyukuri dan menerima situasi dan kondisi dengan penuh rasa syukur. Ini solusi yang harus dilakukan, ya. Jadi bagaimana kita menyadarkan pasangan kita, memberikan pemahaman dan nasihat yang bijak untuk pasangan kita agar bisa menerima apa adanya dengan penuh keikhlasan dan tetap dilandasi rasa cinta antara Anda dengan pasangan Anda. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah biasanya menjawab perilaku pasangan atau perilaku suami. Nah, apakah kita sebagai suami untuk saat ini sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita atau sebaliknya? Nah, jika Anda merasa itu belum mampu Anda berikan, maka itu bisa menjadi bibit-bibit seorang pasangan termotivasi untuk melakukan perselingkuhan. Ya, artinya di sini perilaku pasangan ini apakah Anda sudah melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda sadari, namun di sisi lain itu justru menyakiti perasaan pasangan Anda. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jika kadang-kadang kita suka ya melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar kesadaran kita. Ini adalah merupakan kehati-hatian, ya, bentuk kehati-hatian yang senantiasa dilakukan untuk kita, terutama seorang pasangan. Kalau kita terus ya
menganggap bahwa seakan-akan setiap permasalahan ini menjadi kesalahan seorang istri. Ini tidak bijak dan tidak adil. Maka di sini perlu adanya introspeksi dan mawas diri dari masing-masing pihak agar rasa bersalah ini justru diakui oleh keduanya. Ya, jadi jangan merasa benar. Tapi dengan adanya rasa bersalah yang terus hadir di dalam diri kita, maka kita akan rajin dan bijak dan terus bermaaf-maafan satu sama lain. Inilah sebetulnya kunci yang harus kita lakukan agar keluarga kita tetap harmonis dan bahagia. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah mungkin tanpa sadar jangan pernah berharap ya pasangan kita baik kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ini adalah gambaran adanya rusaknya sebuah komitmen yang sudah dibentuk sama-sama. Ini biasanya jangan pernah berharap menerima kebaikan kalau kita belum pernah berbuat baik untuk pasangan kita terutama. Ya, karena ini adalah hal penting. Jadi ketika apa yang kita tanam itulah yang kita tuai dan itu rumus alam. Ya, lakukan itu. Lakukan yang terbaik agar pasangan kita ini tidak termotivasi dengan hal-hal yang justru merugikan keharmonisan sahabat semua. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat adalah gagal meraih sebuah ekspektasi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Jadi mungkin Anda sebelum melakukan sebuah pernikahan, itu terbentuklah biasanya sebuah komitmen. Komitmen sudah rusak, lalu gagal ekspektasi. Yaitu mungkin kepuasan di sini sudah sering saya bahas. Kepuasan ini tergantung yang terjadi pada saat itu tuh di sisi mana. Kepuasan ini bisa juga ketidakpuasan karena apa yang Anda janjikan tentang harta misalnya tidak kunjung terwujud. Bisa jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi seorang pasangan untuk membuktikan bahwa saya bisa mencari laki-laki lain yang lebih hebat, lebih kaya dari kamu. Nah ini harus kita jaga karena ketika pemikiran seorang pasangan sudah berpikir ke arah itu, maka sulit ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita sebagaimana yang kita harapkan. Ini biasanya terjadi karena adanya kekurangan komunikasi. Jadi komunikasi yang mulai tidak sehat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah pernikahan bukan atas dasar cinta. Ini mengerikan, ya. Pernikahan yang bukan atas dasar cinta ini bisa juga dilatar belakangi karena adanya dorongan-dorongan pihak lain, ya. Terus mungkin sebagai pasangan wanita itu menerima cintanya itu karena tidak enak dengan keluarga, kemudian menjaga martabat keluarga. Namun apapun itu, walaupun didasari dengan itu, ketika komunikasi baik, maka secara perlahan cinta akan tumbuh sambil berjalan. Namun ketika di tengah rumah tangganya justru semakin ada hal-hal yang bisa memicu timbulnya, menurunnya rasa cinta, atau bahkan pupusnya rasa cinta yang belum tumbuh. Inilah yang membuat orang menjadi termotivasi untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Namun ketika walaupun apa dasar asal usulnya itu kadang tidak penting. Yang penting bagaimana kita menjalankan roda pernikahan menjadi jauh lebih baik dan bisa menumbuhkan cinta yang semakin hari semakin kuat satu sama lain. Ini yang kelima. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah penyakit umum, yaitu biasanya ketika permasalahan terus-menerus terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, namun tidak ada penyelesaian, maka biasanya tiba-tiba hadirlah orang ketiga yang seakan-akan mampu mengobati luka salah satu di antara keduanya. Ya, entah itu datang seorang pria untuk menggoda pasangan Anda atau datang seorang wanita untuk memberikan seakan-akan memberikan angin segar kepada Anda. Nah inilah, apapun itu bisa terjadi timbulnya sebuah perselingkuhan apabila kita tidak pandai-pandai menyikapi dengan bijak. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.